Bapak, Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kamis Putih tahun liturgi C. Umat Allah yang terkasih, pada hari Kamis Putih, secara khusus Gereja mengenangkan 5 misteri iman kita, yaitu 1. Tuhan Yesus membasuh kaki para rasulnya. Tindakan Yesus ini mengajarkan pada kita agar melayani sesama dengan rendah hati. Kedua, Tuhan Yesus bersabda agar kita saling mengasihi, seperti halnya Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Ketiga, mengenangkan sengsara maut Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus meneteskan butir-butir keringat darahnya dari darahnya yang sangat berharga bagi kita sementara Tuhan Yesus berdoa. Keempat, mengenangkan perjamuan Tuhan Yesus bersama para rasulnya. Tuhan Yesus meletakkan sakramen imamat Ordo Kudus. Kelima, perayaan Ekaristi, di mana kita menerima tubuh, darah, jiwa, serta kealahan Tuhan dalam komuni kudus. Selama perayaan Ekaristi, dimohon seluruh umat menjaga kekusyukan dan kesakralan agar kita benar-benar dapat menghayati dan mengenangkan misteri iman kita. Di akhir perayaan, kita akan mengikuti perarakan sakramen Maha Kudus dari gereja ke Kapel Santo Aloysius dan akan dilanjutkan dengan tuguran sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh panitia. Umat Allah yang terkasih, perayaan Ekaristi Kamis Putih sore ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi dan lingkungan Santo Petrus II, tata laksana dari kelompok kategorial CFM San Frades. Mari kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi sore ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Semuanya
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Selamat sore Romo. Kita bersama seluruh gereja semesta memasuki Pekan Suci, dan juga pada hari ini kita memulai dengan Trihari Suci dengan merayakan Hari Raya Kamis Putih ini. Hari Raya Kamis Putih merupakan kenangan perjamuan malam terakhir para murid dengan Yesus, dan perjamuan ini merupakan perjamuan yang penuh dengan keakraban. Perjamuan ini adalah perjamuan persaudaraan yang penuh makna. Perjamuan ini menjadi simbol penyerahan hidup Tuhan kita Yesus Kristus secara total, yang memberikan tubuh dan darahnya demi keselamatan para murid dan kita semua. Dan itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Tuhan Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul. Dan untuk semua pengorbanan cinta Tuhan, kita semua diundang untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu pelayanan yang didasari atas kasih dan cinta serta pengampunan. Semoga perayaan kita ini sungguh menjadi sumber kekuatan, akan senantiasa ditemukan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam setiap kita merayakan Ekaristi Kudus. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang kudus, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh anak sulung mereka, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini
harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Raja belia dan kekal,
kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Hari ini kita semua berkumpul sebagai gereja, dan pusat gereja tidak lain adalah Ekaristi. Karena di dalam perayaan Ekaristi itulah kita semua berkumpul sebagai murid-murid Tuhan. Kita semua berkumpul sebagai saudara, tapi juga kita semua berkumpul untuk siap menerima tugas perutusan ke tengah-tengah gereja dan juga di dalam dunia. Maka misteri yang kita rayakan pada petang hari ini, pertama-tama Yesus menetapkan Ekaristi. Dan yang menjadi semangat Ekaristi atau spiritualitas Ekaristi tidak lain adalah dibagi-bagi, dipecah-pecahkan dan dibagi-bagi. Dan itulah yang menjadi semangat Ekaristi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan struktur perayaan Ekaristi, memang kiranya kita mestinya sungguh percaya dan mengimani sebagai dimaksudkan oleh Santo Yohanes bagaimana dia mewartakan Injilnya. Lihatlah bahwa di awal Ekaristi, pertama-tama kita semua diajak diundang untuk menyadari identitas kita sebagai manusia dan juga menyadari Allah yang hadir di tengah-tengah kita yang senantiasa mau menghendaki keselamatan kita. Lihatlah kita diundang untuk menyadari kita memang citra Allah, gambar dan rupa Allah. Tetapi kita juga disadarkan bahwa kecitraan kita sebagai citra Allah itu dilukai oleh dosa. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kebinasaan kita, melainkan keselamatan. Maka misteri dalam tata perayaan Ekaristi yang pertama tidak lain adalah semangat pengampunan, semangat rekonsiliasi. Dan inisiatif pertama yang mengambil itu adalah Allah sendiri. Kita semua menanggapi itu dan membiarkan diri didamaikan dengan Tuhan. Dan selanjutnya kita semua diundang sebagai keluarga, sebagai komunitas, kita diundang untuk mendengarkan sabda. Seperti yang sudah kita dengarkan juga bagaimana ketika Yesus menampakkan diri di Gunung Tabor dan juga ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Itulah panggilan kita untuk selalu mendengarkan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri sebagai Putra Allah sudah terlebih dahulu belajar setia menuruti kehendak Bapanya. Dia juga menyadari dan juga mengatakan, "Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu." Kita juga Bapak Ibu Saudara-saudari bersama-sama sebagai komunitas, sebagai keluarga dipanggil untuk mendengarkan sabda Tuhan. Disinilah yang menjadi perjuangan kita terus-menerus. Sekali lagi kita semua berkehendak baik dan juga untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi kita juga sekaligus manusia yang lemah, kita seringkali jatuh dalam dosa. Oleh karena itulah kita juga di dalam tugas-tugas pelayanan kita diundang untuk selalu rendah hati. Kita semua di hadapan Tuhan sama. Kita juga masing-masing punya kelemahan, tapi sekaligus kita juga diberikan keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan. Dan itulah yang Tuhan mau supaya kita bagikan kepada sesama kita. Seraya kita juga seperti Santo Paulus mengatakan bahwa kita terus-menerus berusaha mengejar kesempurnaan itu. Bukan pertama-tama karena kita sudah sempurna, tidak. Tapi karena kita mempunyai pengharapan
seperti tema Jubileum tahun ini, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, dan itulah yang menjadi panggilan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar sabda Allah, kita juga kemudian diberi kekuatan oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan bahwa kasih yang kita jalankan mestinya mengarah kepada kasih yang tanpa syarat. Seperti Tuhan mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk kita, itu juga yang harusnya menjadi semangat kita. Tapi sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu kita semua selalu diingatkan bahwa tidak mudah melaksanakan semua itu. Kita mungkin mengalami banyak kekhawatiran, mengalami banyak kecemasan, juga mungkin idealisme kita yang seringkali menghambat kita untuk sungguh memahami apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga tahu dalam jalan salib, Yudas sebetulnya pribadi yang baik. Dia menghendaki supaya tata keselamatan itu dihadirkan, tapi dia punya idealisme sendiri. Dia seakan mau memaksa Yesus untuk menyatakan keselamatan dalam arti manusiawi, dalam arti seperti diperjuangkan oleh kaum Herodian dan juga diperjuangkan oleh orang-orang Yahudi supaya terbebas dari penderitaan penjajahan Romawi. Tetapi Tuhan bukan mau menyatakan keselamatan yang demikian. Tuhan mau menyatakan keselamatan agar semua manusia hidup dalam kebenaran, hidup dibebaskan dari kuasa dosa. Itulah yang Tuhan mau. Terbukti bahwa ternyata apa yang menjadi prediksi dari Yudas itu keliru. Yudas tidak menghendaki Yesus disesah, disalibkan, ditangkap, dan dihujat oleh banyak orang. Yudas mau supaya Yesus menyatakan dirinya sebagai raja manusiawi. Tetapi ternyata apa yang dipikirkan Yudas tidaklah sedemikian itu. Dia menyesal, dan sayangnya tidak seperti Petrus. Petrus itu dia kemudian bertobat dan menyadari panggilannya. Tapi Yudas sebagai orang yang juga lemah, dia sebagai manusia akhirnya dia terlepas dari Tuhan dan tidak sanggup untuk memikul beban dosa yang dia ada, dan dia kemudian membunuh dirinya sendiri. Tapi Tuhan sebetulnya mengasihi dia, sekalipun dia sudah mengkhianatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita semua diundang untuk juga mempersembahkan diri kita, memberikan diri kita bukan dengan semangat duniawi, tetapi dengan semangat ilahi, yaitu Allah yang persembahkan dirinya secara tuntas. Kita sadari sudah kita laksanakan, kita hayati dalam kehidupan kita, tapi sekali lagi cinta kita selalu terbatas, tidak sama dengan cinta Tuhan. Seperti Tuhan menanyakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Petrus mengatakan iya. Tetapi sekali lagi Yesus bertanya, dan sampai 3 kali Petrus mengeluh. Dia mengatakan, aku mencintai engkau. Tapi Yesus menyadari cinta manusiawi selalu terbatas, dan cinta Allah saja yang adalah cinta yang sejati. Semoga kita juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam pelayanan kita, dalam tugas-tugas kita, baik sebagai hidup di dalam keluarga, dalam masyarakat, kita berusaha untuk menghayati cinta agape ini, cinta yang tanpa syarat, cinta yang tidak perlu bahwa sesuatu itu dibuktikan, dan juga haruslah ada alasan untuk mencintai. Tuhan tidak punya alasan untuk mencintai kita kecuali memang Dia sungguh mencintai kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi marilah kita mendengar sabda Tuhan dan kita juga mewartakan
seperti Santo Paulus yang hari ini juga menyatakan dalam bacaan kedua bagaimana Allah sudah mempersembahkan dirinya kepada kita. Untuk segala kekurangan kelemahan kita, marilah kita juga berani untuk saling mengampuni, memaafkan, dan menerima kekurangan, serta mendorong satu sama lain untuk mencapai kesempurnaan. Tuhan memberkati kita. Sebelum hari raya Paskah, Yesus dan para rasulnya sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan mulai membasuh kaki dari murid-muridnya, lalu menyekamnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus, "Apa yang ku perbuat, kini engkau belum tahu. Tetapi kelak engkau akan mengerti." Kata Petrus, "Sampai kekal engkau takkan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh
Ibu bapak saudara-saudari, setelah kita lakukan upacara pembasuhan kaki, marilah sekarang kita berdiri, kita sampaikan doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak semua, dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan para uskup kami, serta para imam, dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Sahabat-sahabatku, bila melakukan perintahku, sabda Tuhan. Kamulah sahabat-sahabatku, bila melakukan perintahku, sabda Tuhan. Tidak usah utama lagi.
Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda.
yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelemah lembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau. Dan kami bersama seluruh bala malaikat memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku
cara perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu
kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Ia, yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan hikmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Saudara-saudari yang diizinkan untuk menyambut komuni adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik atau yang telah diterima resmi oleh Gereja Katolik, tidak dalam keadaan berhalangan dengan hukum gereja dan tidak berdosa berat. Tubuhku yang
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan puteramu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah memasuki masa Trihari Suci dan mulai saat ini kita diundang untuk bersama-sama mengikuti perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus mulai dari Taman Getsemani, kemudian besok pagi akan ditangkap